wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Miss Hani. Pada video kali ini kita akan membahas tentang interaksi dalam ekosistem. Nah, kalau pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian lingkungan dan juga pengertian ekosistem serta komponen-komponen dalam lingkungan di video yang pertama. Jadi kalau misalkan belum nonton videonya, tonton dulu videonya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang interaksi dalam ekosistemnya. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channelnya Miss Hani agar Miss Hani jadi semangat terus untuk membuat video-video, baik video-video podcast dan video-video pembelajaran. Like, share, dan juga komen. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis, seperti pada gambar ini. Bila kalian mengamati bagian kecil ekosistem atau seluruh ekosistem yang luas seperti lautan, maka kalian dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme. Makanan diperlukan untuk proses kehidupan tiap-tiap organisme, baik produsen, konsumen, atau pengurai. Bagaimana produsen, konsumen, dan pengurai berinteraksi? Ingatlah kembali proses fotosintesis. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk membuat makanan. Reaksi kimia tersebut mengubah air, CO2, dan energi cahaya menjadi gula dan oksigen. Gula adalah makanan yang dapat disimpan dan selanjutnya digunakan oleh tumbuhan. Bila hewan yang merupakan konsumen memakan tumbuhan, maka energi yang ada pada tumbuhan berpindah ke hewan. Selanjutnya, hewan-hewan tersebut dimakan oleh hewan lain yang juga akan dimakan hewan lain. Secara bertahap, energi makanan berpindah dari satu hewan ke hewan berikutnya. Energi juga berpindah saat pengurai menguraikan organisme yang telah mati. Hubungan organisme ini seperti rangkaian dalam suatu rantai. Rantai makanan adalah merupakan model bagaimana energi dalam makanan berpindah dari organisme ke organisme yang lain dalam ekosistem. Hubungan makan dan dimakan pada satu rantai makanan tergolong sederhana. Namun demikian, banyak organisme memperoleh makanan lebih dari satu sumber. Sebagai contoh, beruang makan ikan, buah beri, madu, dan serangga. Burung hantu makan bermacam-macam hewan mengerat dan ular. Kadang-kadang satu jenis makanan dapat menjadi sumber makanan untuk beberapa organisme yang berbeda. Sebagai contoh, rumput. Rumput dimakan oleh kelinci, lembu, kijang, dan kuda. Sebagai akibatnya, satu organisme dapat menjadi bagian dari beberapa rantai makanan yang berbeda. Bila rantai-rantai makanan yang berhubungan dikombinasikan atau digabungkan, maka terbentuklah jaring makanan. Jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang tumpang tindih dalam ekosistem. Kita beralih ke pola interaksi hidup bersama, yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Selanjutnya, simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain.
Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam, mineral, dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Jadi dua-duanya sama-sama untung. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga di sini adalah inangnya ya, tempat hidupnya. Jadi tidak hanya pohon mangga, pohon yang lain juga bisa menjadi tempat hidup untuk tanaman anggrek. Nah, untuk inangnya sendiri tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari kebersamaan antara tanaman anggrek dengan pohon mangga tersebut atau inangnya tersebut. Jadi anggrek yang untung, pohon mangga nggak untung juga nggak rugi. Selanjutnya contoh simbiosis parasitisme adalah antara kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang diisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasa gatal pada kulit kepalanya. Jadi, si kutu mendapatkan untung, manusia mendapatkan kerugian. Nah, itu tadi materi tentang interaksi dalam ekosistem. Terus tunggu materi selanjutnya di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe channelnya Miss Hani, like, share, dan juga komen. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.